fucking heart out! Yeah. Well, come and cut my heart. You fucked off! Hey, dude! What are you doing on the ground? He's a punk! I'm gonna cut your... Menjadi seorang detektif polisi yang bersih dan berintegritas, pastilah memiliki banyak resiko dan tantangan. Hal itulah yang dialami seorang detektif polisi bernama Mason Storm. Demi membongkar sebuah kasus kejahatan, Mason telah mendapatkan banyak serangan hingga menewaskan istrinya. Selain itu, peristiwa serangan tersebut telah menyebabkan Mason mengalami koma selama 7 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini hingga akhir dan jangan lupa pakai handset Anda. Film dibuka dengan aksi pengintaian yang dilakukan oleh seorang detektif bernama Mason Storm. Pengintaian yang dia lakukan bertujuan untuk merekam rencana jahat sekelompok mafia di sebuah dermaga. Salah seorang yang disebut sebagai Majelis Strong bernegosiasi untuk mencapai keinginannya merebut jabatan senator dengan cara yang kotor. Namun aksi pengintaian yang dilakukan Mason diketahui oleh salah satu anak buah mafia tersebut dan bergegas menuju tempat Mason mengintai. Mason berhasil melumpuhkannya dan melarikan diri dari sana. Karena pembicaraan mereka telah bocor, orang bernama Trent memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Mason. Kemudian Mason menelpon salah satu temannya bernama Carlito yang sedang berada di kantor. Mason melaporkan hasil dari pengintaiannya dan meminta temannya tersebut untuk merahasiakannya. Namun kedua anggota polisi di sana menyadap pembicaraan mereka dan melaporkannya kepada atasan mereka. Di perjalanan pulang, Mason terlihat senang sambil memutar kaset hasil rekaman tadi. Setibanya di rumah, Mason menyimpan alat perekam tadi dalam sebuah lemari es dan meletakkan kaset itu di dalam saku bajunya. Kemudian dia disambut oleh istrinya dan mereka pun melakukan aksi mantap-mantap. Berselang beberapa menit kemudian, tiba-tiba sekelompok pria bertopeng menembaki mereka secara membabi buta. Mason sempat melakukan perlawanan, namun dia kalah jumlah. Sehingga Mason dan istrinya tewas mengenaskan di atas tempat tidur. Di tempat lain, teman Mason yang bernama Carlito juga ikut ditembak di tempat tidurnya. The kid! Get him! You little son of a... Keesokan harinya, Mason telah dibawa ke rumah sakit. Beberapa pejabat kepolisian telah hadir di sana, tak terkecuali Majelis Trent. Karena rumah sakit dipenuhi dengan wartawan, Majelis Trent memanfaatkan kesempatan ini untuk menutupi kejahatan yang telah dia lakukan. Dengan cara bersandiwara bahwa dia sangat terpukul atas musibah yang dialami Mason. Di sana juga hadir Letnan O'Malley yang merupakan atasan dan sekaligus sahabat Mason. Letnan O'Malley sangat marah dengan pejabat kepolisian di sana karena membiarkan Mason sebagai polisi jujur mendapat serangan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba seorang dokter menyampaikan bahwa detektif Mason telah meninggal. Mendengar hal ini, beberapa pejabat kepolisian meninggalkan rumah sakit dan kembali ke kantor. Tetapi tidak dengan Letnan O'Malley. Tiba-tiba seorang perawat bertanya pada Letnan O'Malley, apakah Anda seorang polisi? Perawat tersebut hendak memberitahukan bahwa detektif Mason masih hidup. Mendengar hal ini, Letnan O'Malley langsung bergegas menuju ruang operasi detektif Mason. Letnan O'Malley meminta perawat tersebut untuk merahasiakan semua ini dan memintanya untuk memindahkan detektif Mason ke tempat yang lebih aman. Your problem, but I am proceeding here under the direct authority of the police commissioner. Come here. Now listen up. 7 tahun kemudian, Mason terlihat di sebuah rumah sakit pusat koma di kota Los Angeles. Di rumah sakit ini, nama Mason telah disamarkan menjadi John Doe. Mason dirawat oleh perawat cantik bernama Andrea Stewart. Dia selalu percaya bahwa John Doe alias detektif Mason pasti segera sadar dari komanya. Beberapa menit kemudian, detektif Mason mulai menggerakkan jari-jarinya karena dia bermimpi sedang bersama keluarganya, hingga peristiwa penembakan yang terjadi 7 tahun lalu. Hal itu memicu tekanan dalam jiwanya sehingga dia mulai membuka matanya secara perlahan. Perawat tersebut terkejut hingga menjatuhkan alat penyangga infus karena detektif Mason telah sadar dari komanya. Kemudian detektif Mason dipindahkan ke sebuah ruangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena bahagia, perawat tersebut menelpon pihak yang berwenang atas detektif Mason. Karena hal itu merupakan instruksi dari Letnan O'Malley agar mengabarkan jika ada kabar tentang detektif Mason.
Namun orang yang menerima telepon bukanlah Letnan O'Malley, melainkan salah satu anggota polisi yang telah mencelakai detektif Mason. Mereka kemudian memerintahkan seseorang yang menyamar sebagai dokter untuk melenyapkan detektif Mason. Di rumah sakit, perawat tersebut memberitahu detektif Mason bahwa dia telah melaporkan kepada pihak berwenang tentang perubahan kondisinya. Namun detektif Mason meminta perawat tersebut untuk mengeluarkannya dari rumah sakit. Kalau tidak segera dilakukan, nyawa mereka dalam bahaya. Tak menunggu lama, pria yang menyamar sebagai dokter pun sudah tiba di rumah sakit. Dia langsung menanyakan pasien yang bernama John Doe kepada resepsionis. Namun petugas keamanan di sana mencurigai dokter palsu tersebut. Hingga dia memergoki dokter palsu tersebut sedang berada dalam salah satu ruangan pasien. Petugas tersebut meminta kartu identitasnya, namun dokter tersebut malah menembak petugas keamanan itu. Dan menembak seorang perawat laki-laki yang sedang membawa detektif Mason. Menyadari nyawanya dalam bahaya, detektif Mason berusaha melarikan diri meski seluruh tubuhnya belum mampu untuk bergerak. Kemudian perawat wanita tadi menyadari bahwa perkataan detektif Mason benar, akhirnya dia bergegas untuk mencari detektif Mason. Dan dia menemukannya dalam sebuah lift. Dokter palsu tadi terus mengejar mereka hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Setelah selamat dari pengejaran yang dilakukan oleh anggota majelis Trent, Mason menghubungi salah satu pihak yang berwenang di sebuah media. Mason menyampaikan bahwa dia memiliki bukti kejahatan yang sangat kuat, sekaligus ingin membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Hal itu pun telah disiarkan di stasiun televisi sehingga membuat majelis Trent yang telah naik jabatan sebagai senator menjadi marah dan frustasi. Dia memerintahkan seluruh anggotanya memantau dan memburu detektif Mason. Berpindah kepada detektif Mason, dia menyuruh perawat Andrea untuk membelikannya beberapa obat herbal di daerah Chinatown, dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan tubuhnya. Setelah obat herbal didapatkan, Mason kemudian melakukan beberapa cara pengobatan tradisional. Dia terus berlatih berbagai macam alat dan bentuk olahraga untuk membangun kekuatan fisiknya kembali. Selanjutnya, detektif Mason menyuruh Andrea untuk mencari informasi keberadaan Letnan O'Malley. Namun Letnan O'Malley tidak berada di sana ketika Andrea tiba di rumah keluarga Letnan itu. Di malam harinya, Andrea mendatangi detektif Mason yang sedang berlatih. Pada malam itu, akhirnya hal yang paling ditunggu-tunggu, mereka berdua sepakat untuk main bola 1 lawan 1. Keesokan harinya, detektif Mason bertemu dengan Letnan O'Malley. Dalam pertemuan mereka, O'Malley menyampaikan informasi dan foto putranya yang masih hidup. Karena pada peristiwa penembakan malam itu, putranya bernama Sonny sempat melarikan diri dan diselamatkan oleh Letnan O'Malley. Kemudian keduanya sepakat untuk menangkap dan menghancurkan orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga detektif Mason. Setelah beberapa kali mengikuti Andrea ketika keluar rumah, para anggota senator Trent telah menemukan persembunyian detektif Mason. Karena keberadaan mereka telah diketahui, detektif Mason dan Andrea berencana pergi dari rumah itu. Namun sekelompok orang tersebut telah memasuki rumah dan serangan tembak-menembak pun tak terelakkan lagi. Mason berhasil melumpuhkan beberapa penyerang tersebut. Namun mereka terus diserang hingga sebagian ruangan rumah hancur. Mason dan Andrea berhasil keluar lewat pintu belakang rumah setelah melemparkan sebuah bom. Kemudian mereka menaiki sebuah mobil jeep dan berusaha lari dari kejaran para anggota senator Trent. To lock the door.
Kemudian detektif Mason bersama Andrea mengunjungi rumah lama detektif Mason dengan tujuan untuk mengambil alat perekam dalam sebuah lemari es yang telah diplester. Di tempat lain, Letnan O'Malley menjemput Sonny, putra detektif Mason, di sekolahnya. Pada malam harinya, mereka bergegas pergi ke stasiun Union atas instruksi detektif Mason. Namun, pergerakan mereka telah diketahui oleh anggota Senator Trent. Setibanya di stasiun, Letnan O'Malley dan Sonny telah dihadang oleh beberapa anggota Senator Trent. Sempat terjadi perkelahian, tetapi Letnan O'Malley tewas dengan 2 tembakan di dada. Tak lama kemudian, detektif Mason dan Andrea tiba di stasiun. Detektif Mason melihat putranya sedang dikejar oleh anggota Senator Trent. Detektif Mason mengejar dan berhasil melumpuhkan mereka satu persatu sehingga dia bisa bertemu dengan putranya. Setelah itu, detektif Mason bergegas menuju kediaman Senator Trent. Setibanya di sana, detektif Mason melumpuhkan beberapa anggota Senator Trent. Hingga akhirnya dia menangkap Senator Trent dengan menodongkan pistol di mulutnya. Pada akhirnya polisi menangkap Senator Trent. Dan film pun berakhir dengan kemenangan detektif Mason atas Senator Trent. Yes. Are you all right?